Hai guys, kali ini kita ingin mewawancari pemilik Bemkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang melakukan proyek PKK, yaitu proyek kreativitas dan kewirausahaan. Kali ini kita bersama Siti Rohmah, Ibu Siti Rohmah dari owner Fajar Jaya 1. Kali ini kita langsung saja mulai ke acara wawancaranya. Dari pertanyaan pertama, sejak kapan usaha ini didirikan? dari 985. Lanjut ke pertanyaan kedua, siapa saja pengelola yang terlibat pada awal pendirian usaha ini? Ya sendiri. Soal yang ketiga, apakah bangunan usaha ini milik pribadi atau sewa? Milik pribadi, alhamdulillah. Oke Bu, pertanyaan yang kedua tuh seperti apakah susunan organisasi yang terdapat dalam usaha ini? Kalau awal berdirinya masih manual ya, biasa warung kecil biasa dari ya pokoknya manual ya. Kalau sekarang sih udah alhamdulillah udah sistem komputer. Terus kalau pertanyaan yang kedua tuh apa tugas dari masing-masing struktur organisasi tersebut? Kalau karyawan ya ya ada kasir di situ, ya seperti biasa ada bagian bersih-bersih, nata barang. Kalau visi misi dari toko tersebut itu apa? Maksudnya misi apa ya? Visi kayak Ya harapannya ya semakin maju, berkembang, bisa nurunin buat anak cucu. Kalau jumlah karyawan yang ada di toko itu kira-kira berapa? Dari awal dulu karyawan 1 sampai 18, tapi sekarang karena keadaan semenjak corona tinggal 12. Kalau itu jam kerjanya itu dari jam berapa itu sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 9 malam. Baik Ibu, pertanyaan yang ketiga. Kalau boleh tahu berapa besarnya modal yang diperlukan pada awal? Modal awal berapa ya, lupa, udah lama Neng, soalnya dari mulain kita warung kecil modalnya baru awal 600.000. Pertanyaan kedua, berapa jumlah omset yang didapatkan di setiap bulannya? Kalau sekarang mah lagi Ibu rasa semua pengusaha emang pada lagi nurun ya, jadi nggak bisa bilang sekian-sekian gitu, karena memang beda dengan tahun 2020 ke sana. Kalau dari 2020 sampai ke sini mah memang lagi benar-benar yang penting bisa bayar karyawan, yang penting bisa makan, yang penting bisa berjalan, yang penting-penting aja. Baik, pertanyaan yang ketiga, berapa jumlah biaya personal perusahaan yang dibutuhkan setiap bulannya? Karena Ibu nggak pernah ngitung-ngitung, jadi gini, kalau Ibu tuh memang usahanya kalaupun udah dibilang kayak begini, tapi memang Ibu nggak pernah ngitung-ngitung. Semuanya makan dari situ, bayar karyawan di situ, nggak dihitung-hitung. Jadi benar-benar emang kalaupun sistemnya udah modern, tapi memang Ibu udah pasrah aja. Ya udah makan bareng sama karyawan, makan di situ, nih di situ. Untuk saat ini ya itu tadi, yang penting bisa karyawan kebayar, karena memang lagi masanya ya kayaknya. Pokoknya yang penting-penting aja. Jadi udah nggak ada omset sekian. Kalau dibilang omset sekarang udah. Kalau dulu kan kita bisa hitung misalnya omset tuh per bulan tahun 2020 bisa lebih dari 1 M ya. Kalau sekarang mah udah ya gitu, udah lagi karena lagi belum bisa ada penghitungan. Gitu. lanjut. Apa yang menjadikan kekuatan atau tips trik dalam menjalankan usaha ini? Satu, pertama itu semangat dan triknya gini, apa nih yang lagi laku, yang lagi tren nih apa, misalnya kayak mau lebaran yang laku apa, setelah lebaran yang laku apa, dan berusaha itu jual dengan harga yang lebih murah, pokoknya
ada rasa di situ, nggak perlu apa ya, yang penting pokoknya berjalan, jadi berusaha jual harga lebih murah gitu. Apakah ada kelemahan atau kendala dalam mendirikan dan menjalankan usaha ini? Kalau mendirikan dari awal nggak ada, tapi kalau sekarang itu kendalanya terlalu banyak saingan sekarang. Madura, Batak, dan waduh sekarang itu sudah ya, ibu bersyukur masih bisa bertahan seperti ini. Ibaratnya di hari tua nih udah bisa seperti ini. Kalau untuk sekarang ini, kedepannya juga belum tahu, dan karena mungkin ibu nih udah ini apa ya, usia juga. Apa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh usaha ini? Maksudnya peluang apa nih? Peluang kayak apa? Cut dulu kali ya. Ya, manfaat dari tokonya itu apa aja peluangnya? Ya, manfaat. Peluang. Pendapatan ya. Tempat, mungkin kalau peluang itu apa ya? Pendapatan. Apa saja pendapatan yang dapat dimanfaatkan oleh usaha ini? Maksudnya pendapatan gimana ya? Kalau peluang itu Biasanya apa sih? Aku nggak tahu bisnis lagi. apa ya kalau peluang? Emang kalau semua yang ini apa? Semua ya tadi itu tadi. Apa yang laku ada peluang di situ, ya udah kita jual. Kita cari barang di mana nih pusatnya yang lebih murah, agar kita dapat bersaing, agar kita dapat jual lebih murah tadi. Setiap ada peluang itu ya kita dalam usaha itu ya tadi harus benar-benar kita punya apa ya, kemauan yang kuat gitu, semangat. Pertanyaan terakhir, apakah ada faktor yang menjadi ancaman dalam usaha ini? Ini mulai nih, yaitu tadi saingan yang kalau dulu sebelum corona itu kita dagang itu benar-benar luar biasa, karena pesaing belum banyak ya. Setelah corona kan itu menjamur, terutama Madura yang 24 jam. Kalau Alfa, Indomar nggak ngaruh. Terus Padang, Aceh, Batak, semuanya sekarang kan udah di mana-mana tuh ada orang di mana-mana tuh. Yang dulu ibu jual baju masih sendiri, sekarang udah jual. Yang dulu ibu jual, kalau ibu dulu gini, kalau dulu bisa boleh gini ya, apa nih ya lagi laku, langsung ibu jual kan. Kalau sekarang apa nih yang lagi laku, orang udah jual. Sulitnya usaha sekarang. Terus online juga itu tadi, persaingannya online ya, online yang luar biasa itu. Kalau sekarang kan paling yang datang ke toko itu orang-orang yang emang gaptek ya. Banyakan orang kan ya belinya di online. Kalaupun itu misalnya dia beli baju, dipakai apa enggak, pas datang mah kecewa ya, beli barang ya kan, akhirnya aturan duitnya buat beli yang enggak kita jadi udah habis duluan. Itu kendalanya itu seperti itu. Dan itu aja ya. Terima kasih Ibu Siti untuk waktu wawancara ini. Semoga ada pesan dan semangat untuk kita untuk menjalankan bisnis di usia muda ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.